Min tolong posting ini dong, perbaiki kulkas atau apa ya, colokannya, pokoknya saya lupa, pokoknya berbau kulkas gitu kan. Terus ditolak, tapi ibunya malah nyerang balik gitu kan, loh kok kamu nggak bisa iniin sih kulkasnya gitu kan, kan kamu dari jurusan IT gitu gitu kan. Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, selamat datang lagi di Talkbox. Kali ini Minbox bakalan ngobrol sama seseorang yang kamu pasti tahu nih medianya. Nah, kalau misalnya kamu anak IT nih ya, pasti tahu kan sama Instagramnya gitu ya, Lukan Anak IT gitu. Pernah dengar nggak sih? Nah, kamu penasaran nggak sih siapa sosok di balik Lukan Anak IT ini? Nah, daripada bertanya-tanya, kali ini spesial banget karena Minbox bakalan ngobrol langsung sama foundernya Lukan Anak IT, yaitu Kak Rido. Oke? Ya, langsung aja kita ngobrol sama Kak Rido. Halo Kak Rido. Halo Kak. Kak Rido, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Kak Rido, boleh kenalan dulu dong sama Sobat Digital yang lagi nonton nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya selamat pagi buat Sobat Digital semua. Kenalin, saya Rido Nusantara Putra. Di sini saya sebagai CEO dan founder dari Lukan Anak IT. Nah, jadi sedikit cerita, Lukan Anak IT itu adalah channel media, salah satu produknya dari CV Lukan Group. Jadi CV Lukan Group itu singkatnya kayak perusahaan media online. Nggak hanya Lukan Anak IT sih sebenarnya, kami juga ada seni digital, terus ada teknologi. Dan memang fokusnya itu bikin-bikin konten gitu teman-teman di sosial media. Kayak gitu kan. Berarti Kak Rido ini CEO dan foundernya dari CV Lukan itu ya Kak ya? Betul, betul. Oke, Kak Rido sebagai CEO juga foundernya CV Lukan nih ya, boleh dong diceritain sedikit kesibukannya tuh ngapain aja sih Kak Rido? Oke, karena kita di ranah media Kak, jadi memang hari-harinya itu ya fokus dibikin konten gitu kan. Terutama di Lukan Anak IT itu karena masih saya yang megang, jadi memang untuk riset terus bikin produksi konten itu masih saya. Dan untuk media-media lainnya itu saya biasanya review konten gitu, terus sama teman-teman ya mikirin ide-ide juga strategi kedepannya terkait konten-konten yang akan ditayangkan gitu Kak. Oke, jadi sebetulnya benar-benar konten-konten di balik Lukan Anak IT itu adalah kakak sendiri gitu ya? Ya, mayoritas. Oke, nah Kak, boleh nggak diceritain sedikit nih, awal mula terbentuknya Lukan Anak IT itu kayak gimana sih Kak? Oke, kalau untuk awal mula sih waktu itu saya sempat, itu startnya di 2018 Kak. Dan saya coba lihat akun-akun IT waktu itu 2018, masih biasa aja gitu, nggak ada yang ngeseriusin banget, nggak ada yang unik gitu. Dari situ saya coba angkat gitu, apa ya kira-kira tema yang mau cocok gitu. Dan kepikiran, ya sejatinya kan Instagram buat hiburan aja gitu kan. Sedangkan akun-akun IT waktu itu kebanyakan nge-share ini Kak, nge-share quiz-quiz coding gitu, yang berat-berat gitu kan. Dikit dong yang lihat gitu, siapa juga yang mau belajar ke Instagram, padahal Instagram kan media sosial gitu. Nah dari situ saya coba ambil ranah hiburan gitu, ranah hiburan yang lebih ringan gitu. Terus riset juga apa nih yang kira-kira yang dialami anak IT waktu itu gitu. Dan ya kebetulan memang teman-teman di jurusan IT kan kebanyakan ngerasain hal yang sama terkait yaitu tadi Lukan Anak IT itu kan. Kalau kita di jurusan anak IT sering diminta tolongin yang aneh-aneh gitu sama orang-orang di luar jurusan kita. Ya udah angkat tema itu sampai sekarang gitu kan. Ini namanya menarik banget loh Kak, karena kayak karena ini tuh kan selalu ya kan lo anak IT gitu kan ya Kak, dikit-dikit anak IT. Kakak tuh sempat kepikiran gak sih awalnya tuh kayak namanya tuh selain Lukan Anak IT gitu, ada nggak sih Kak? Terus apa yang bikin Kakak tuh memutuskan udahlah namanya Lukan Anak IT aja gitu? Nah itu ya, Lukan Anak IT itu dia tuh kalimat ya, cuman kayaknya nggak terlalu panjang gitu. Itu juga, jadi kayaknya bisa juga jadi nama brand kalau pikir saya waktu itu Kak. Terus yang kedua, memang ya seru aja karena memang ya kalimat itu tuh sering digaungkan gitu kan, apalagi kita di ranah IT. Jadi waktu itu sempat saya dengar cerita dari dosen saya waktu kuliah,
ya dia curhat juga gitu, kenapa ya waktu itu di kelas ya pas praktikum, kenapa ya kita di jurusan IT kalau misalkan kita nggak bisa ngapa-ngapain, orang-orang di luar sana sering nembak pakai kata itu gitu. Jadi dari situ juga inspirasi awal saya buat ngasih nama, karena memang ya dosen aja sampai ngerasain hal sama gitu, apalagi mahasiswanya gitu kan. Jadi ya udah angkat aja gitu. Dan waktu itu saya cek juga kan di Instagram belum ada yang make, alhamdulillah kan. Terus cari di platform lain belum ada yang make juga. Oh ya udah sekalian aja gitu kan, ambil namanya, alhamdulillah masih ada di Instagram gitu. Nah, Kak, waktu pertama kali bikin Lukan Anak IT ini, Kakak tuh ada partnernya atau benar-benar Kakak sendiri bikin sih, Kak? Oke. Kalau untuk start dari awal banget 2018 itu memang sendiri, Kak. Terus ya waktu itu udah ada tawaran masuk juga kayak iklan, paid promote kayak gitu kan. Itu kan udah masuk duit ya. Nah pas sudah ada duitnya saya bingung juga waktu itu. Duitnya ada gitu. Ini kan masuknya udah bisnis ya. Duitnya ada, cuman kok nggak kerasa ya waktu di akhir bulan gitu. Duitnya hilang-hilang gitu aja. Terus ya udah bingung solusinya apa nih, berarti kan ada yang salah ya sama manajemen keuangan gitu. Terus pikir-pikir cari teman, kebetulan dapat teman yang dari jurusan akuntansi, Kak. Dia udah ajakin, dari situ tuh udah mulai berdua sampai sekarang ada 8 orang. Aku kepo deh, kan mendirikan suatu media itu nggak mudah ya, Kak ya. Tentu kayak pertama dari nyari followers gitu, terus kemudian posting awal-awal gitu kan ya, Kak ya, itu kan nggak mudah. Nah, berapa lama sih, Kak, Lukan Anak IT itu dari pertama kali Kakak bikin akunnya sampai ngedapet bukan customer ya, klien pertama gitu? Untuk pertama itu sih ini ya, kalau nggak salah itu ada event-event kampus, Kak. Kan biasanya event kampus sering nyari ini ya, nyari media partner gitu kan. Oh iya. Iya. Ya udah dia DM, tanya-tanya, nawarin harga gitu kan. Berapa katanya kan, ya sekitar 10.000, 15.000 waktu itu, masih awal-awal. Waktu itu kan followersnya masih 10.000. Ya 10.000. Lumayan loh, Kak, 10.000. Iya. Maksudnya baru ada yang lirik itu pas sudah 10.000 followers. Pas sudah 10.000. Oke. Waktu di bawah itu masih belum ada. Dan itu nyampainya sekitar berapa ya, 5 bulan mungkin ya. Oke, berarti dalam waktu 5 bulan itu udah 10.000 gitu ya, Kak ya, followersnya ya. Wah, keren banget loh, Kak. Sebagai yang mengurus sosmed dalam 5 bulan gitu sendiri, 10.000 itu keren banget loh, Kak. Oke, Kak. Nah, konten-konten di dalam Lukan Anak IT itu kan menurutku relate banget ya gitu ya sama anak IT gitu. Itu tuh berdasarkan pengalaman pribadi Kakak kah atau kayak gimana sih? Ya, itu 2 sih kalau sumber referensi konten. Yang pertama ya pengalaman pribadi beberapa, terus ada dari komen-komen sama DM curhatan teman-teman juga, Kak. Lihat komen, ada yang curhat nih gitu kan, terus jadiin konten kayak gitu. Rata-rata gitu, Kak, curhatannya itu tuh emang tentang keluhan anak IT aja kah gitu, Kak, atau kayak ada yang curhat pacar gitu atau kayak gimana sih, Kak? Ya yang paling sering ya tentu dengan sesuai namanya Lukan Anak IT ya, mereka sering yang menyayangkan lah gitu. Kenapa ya kayak gitu kan. Terus waktu itu sempat ada yang gemes juga curhatannya. Waktu itu dia sempat cewek ya, dia DM di Instagram gitu, Min tolong posting ini dong, perbaiki kulkas atau apa ya, colokannya, pokoknya saya lupa, pokoknya berbau kulkas gitu kan. Terus ditolak, tapi ibunya malah nyerang balik gitu kan, loh kok kamu nggak bisa iniin sih kulkasnya gitu kan kamu dari jurusan IT gitu kan. Ya terus dijelasin lah sama si cewek, oh ini bukan ranah saya bu, gitu kan. Ya, terus sampai akhirnya si ibu malahan ini ya, pernyataannya kurang enak gitu. Jangan bilang sampai ngelarang anaknya temenan sama dia gitu. Untung ya anak ibu nggak masuk jurusan kamu gitu. Nanti jadinya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kesel ya waktu itu ngelihat curhatan itu, saya naikin tuh di Instagram, rame banget kan. Rame, yaudah. Terus berapa hari setelah itu si ceweknya minta tolong di take down aja postingannya karena rame.
Oke, Kak, kita balik lagi ke ngomongin tentang lu kan anak IT nih, Kak. Nah, sekarang kan lu kan anak IT ini udah terbilang cukup besar ya, Kak ya, dengan audiensnya gitu ya. Nah, boleh dong Kak ceritain sedikit perjalanannya gitu Kak, dari awal gitu hingga sekarang di titik ini. Kakak sempet gak sih ngerasa kayak pengen stuck gitu mungkin ya, bikin konten stuck gitu, atau mungkin pengen udahlah ini lu kan anak IT nggak usah dilanjutin aja gitu, atau kayak gimana, pernah nggak sih Kak? Boleh ceritain nggak? Ya, karena ya itu ya, karena alhamdulillah udah start dari awalnya itu udah hasil riset Kak, jadi kayaknya tahu gitu. Ya ini tuh perjalanannya panjang, bikin konten harian harus rutin gitu kan, cari ide, ya belum tentu dapat duitnya juga. Cuman waktu itu memang motivasi awalnya kan karena itu tadi, terus sama passion juga, emang cukup menguasai lah ranah ini gitu. Karena memang dari jurusan IT juga, jadinya ya udah sabar aja dan coba konsisten waktu itu kan. Dan ini juga sih yang motivasi tetap stabil itu karena teman-teman juga ya sering komen gitu kan, sering DM, terus apresiasi like-nya juga terus bertumbuh, jadi seneng-seneng aja gitu, walaupun mungkin nggak ada duitnya awal-awal, cuman karena memang mereka tuh ngerasa relate dengan apa yang kita post gitu, seneng juga gitu kan. Dari situ terus ya udah, awal-awalnya itu memang nggak kepikiran juga ini tuh bakal bisa jadi kayak perusahaan gitu ya gitu, karena ya mikirnya awal itu kan cuman kayak akun Instagram gitu doang Kak. Ya apa sih akun Instagram gitu kan, upload udah gitu kan. Cuman ternyata bisa dijadiin perusahaan gitu kan, CV tadi atau PT. Terus bisa juga akhirnya ngajak orang buat kerja bareng kita gitu dari akun Instagram. Kirain kan kalau yang kerja itu ya kayak jadi PNS gitu-gitu doang gitu. Iya. Ternyata nggak nyangka juga ya Kak ya, sekarang bisa sebesar ini ya sekarang ya. Oke. Mungkin sobat digital di sini ya Kak ya, pada bingung juga nih, bertanya-tanya nih. Kak Rido ini kan anak IT gitu ya. Anak IT itu kebanyakan kan jadi programmer gitu. Terus ke bidang cyber security, data science, pokoknya ke bidang-bidang yang masih berkaitan gitu ya sama ilmu kuliahnya dulu gitu, ngoding dan lain-lain gitu. Ini Kakak menarik banget karena sebetulnya masih ada kaitannya sih. Cuman ini aku baru nih menemukan kayak anak IT bikin media gitu loh Kak. Ya. Nah, boleh dong Kak ceritain kayak kenapa sih Kak memutuskan bikin media gitu dibanding jadi programmer gitu Kak? Ya, yang pertama programmer itu kayaknya capek ya kerjanya. Terus hacker juga gitu kan. Sama ini sih, saya memang nggak ada kemampuan jujur kalau di bidang programming gitu, karena ya awal-awal masuk IT itu emang semangat ya Kak. Mungkin teman-teman semuanya juga kayak gitu ya. Awal-awal masuk semangat, taunya udah di semester 1 ya. Masih semester 1 waktu itu, ketika udah dapet tugas programan yang cukup kompleks, pusing kan, wah ini berat banget gitu kan. Dari situ udah ngerasain dan yang nggak kepacu nih sama otak gitu kan. Alhasil, wah ini kayaknya bukan ranah saya gitu, karena memang ketika ngerjain tugas itu nggak semangat gitu-gitulah, terus nggak selesai di waktu yang udah ditentukan sama dosen. Alhasil dari situ, kayaknya ini nggak cocok gitu dengan saya gitu. Jadi kepikiran nyari-nyari, dan ini sih waktu itu di SMA, waktu di zaman SMA saya udah pernah juga jadi admin sosial media gitu. Waktu itu ada Facebook Kak. Jadi udah ada ininya lah, basic awal gitu untuk membangun media waktu itu. Hasil pas sudah masuk zaman Instagram, melihat akun dagelan, terus melihat akun-akun yang lain juga yang udah prospek gitu, yang udah dapet duit nih dari Instagram atau dari media gitu. Ya udah, kayaknya saya lebih cocok ke sini karena memang lebih seru aja gitu, sesuai sama passion mungkin ya. Oke, ini tuh bisa jadi salah satu motivasi ya kayak mungkin buat sobat digital di rumah yang kayak ngerasa kok aku nggak jago ngoding gitu, atau kayak kok
kok jurusan IT itu susah banget, kayaknya aku nggak bisa ngoding, nggak bisa jadi programmer gitu. Tenang aja karena bisa banget, karena jurusan IT ini luas ya Kak ya, betul ya? Jurusan IT ini luas, mau kamu bikin konten tentang IT, itu juga kamu masih bisa berkarir gitu di situ, betul nggak Kak Rido? Betul sekali Kak. Nah Kak Rido, setelah 4 tahun ya Lukan Anak IT berjalan gitu ya, dari awal sampai sekarang gitu, yang Kak Rido rasa ini masih ngerasa enjoy kah gitu ngejalaninnya, atau ada nih panggilan dari dalam hati kayak aduh kangen ngoding ya gitu, atau kayak gimana, ada nggak sih Kak? Oke. Alhamdulillah enjoy sih sejauh ini, karena memang waktu startnya itu kan kita udah riset dulu Kak, dan ya itu tadi, ya mungkin untuk 5 bulan pertama memang itu titik terberatnya, cuman alhamdulillah kan setelah itu udah ada duitnya gitu kan, jadi makin termotivasi akhirnya sampai sekarang gitu. Dan ya kalau dibilang kangen coding, nggak sama sekali, karena memang dari semester 1 udah saya bilang tadi kan, memang wah ini kayaknya bukan ranah saya gitu, jadi udah media aja gitu sampai sekarang kayak gitu Kak. Oke, semoga kedepannya selalu enjoy terus menjalaninya ya Kak Rido ya. Oke Kak Rido, ini last question dari aku. Seperti yang tadi aku bilang, ini bisa jadi motivasi baru buat sobat digital di rumah gitu ya. Profesi baru gitu ya, bikin media tentang anak IT aja gitu kan ya Kak. Nah, mungkin ada tips nih Kak Rido buat yang sobat digital yang mau bikin media juga gitu tentang anak IT, kasih tipsnya dong Kak. Ya, kalau saya sih lebih yang sangat mengajak ya teman-teman dari jurusan IT buat masuk ke ranah media atau content creation gitu. Karena memang kalau di IT sendiri masih dikit nih Kak, content creator, terus media-medianya masih dikit nih. Jadi teman-teman masih berpeluang luas untuk masuk ke ranah ini. Cuman yang paling ditekenin nanti pas penentuan tema gitu, teman-teman mau bahas apa gitu. Karena kalau misalkan pengen bahas programming udah banyak, cuman nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman ngerasa memang jago di situ, sharing aja. Cuman harus dipikirin deliver konten yang unik itu kayak gimana gitu, jangan kaku, karena kan programming itu pada dasarnya agak kaku ya kita bilangnya kalau untuk delivernya, karena udah ada kan sintaks-sintaksnya, terus penyampaiannya juga udah ada gitu. Nah paling PR teman-teman kalau misalkan pengen masuk, pikirin itunya. Coba bikin programming itu lebih seru deh gitu, atau apalagi temanya gitu. Terus kayak ranah-ranah jaringan, kalau saya lihat masih belum ada yang main nih kalau di jadi media gitu, media tentang jaringan, terus robotik atau microcontroller itu kayaknya belum ada di IT, baru kebanyakan programming gitu. Karena kan Lukan Anak IT juga lebih mengkerucut ke programming ya sebenarnya, walaupun sekali-sekali ada juga bahas-bahas ranah lain, cuman memang fokus utamanya itu di programming kayak gitu Kak. Jadi teman-teman kalau misalkan ya pengen gabung, bagus banget gitu. Cuman ya itu tadi harus di riset dulu terkait deliver kontennya akan seperti apa gitu. Oke, berarti mulai aja dulu, lalu pikirin kontennya mau bahas tentang apa, mau kayak gimana gitu ya Kak ya. Betul. Mungkin kalau anak konten bilangnya konten pilarnya ya Kak ya, mau bahas tentang apa gitu. Oke deh Kak Rido, makasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol sama aku nih siang hari ini. Semoga sukses selalu untuk Lukan Anak IT dan juga untuk kakaknya sendiri, semoga sehat selalu ya Kak ya. Sama-sama Oke deh, thank you ya Kak ya udah ngobrol-ngobrol. Oke Sobat Digital, terima kasih yang udah ngikutin obrolan kita nih dari tadi ya. Semoga bisa menginspirasi Sobat Digital di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan channel notifikasi ini biar kamu gak ketinggalan informasi terpenting seputar dunia IT. See you on next video ya Sob, bye! Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox.